Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila lahir sebagai jembatan filosofis untuk menyatukan keragaman bangsa Indonesia, digali oleh Soekarno sebagai intisari nilai luhur Nusantara. Diperkenalkan pada pidato 1 Juni 1945, Pancasila melalui perdebatan sengit khususnya terkait rumusan sila pertama yang mengandung 7 kata di Piagam Jakarta. Demi persatuan, 7 kata tersebut dihapus dan rumusan final disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, berfungsi sebagai filosofis Grundslag dan Weltanschauung selama revolusi fisik. Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu segera diuji oleh pemberontakan seperti PKI Madiun 1948 dan DITI. Setelah kedaulatan diakui, kedudukan Pancasila sedikit bergeser saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan kemudian kembali ke negara kesatuan dengan demokrasi parlementer. Di era parlementer, Pancasila terancam tenggelam dalam riuhnya politik multipartai, didominasi oleh kekuatan ideologi yang saling bertentangan, nasionalis, agamis, dan komunis. Krisis memuncak dengan pembentukan Dewan Konstituante pada 1956 yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Selama 3 tahun, Dewan ini gagal mencapai konsensus karena adanya pertarungan sengit antara kelompok yang mempertahankan Pancasila dan kelompok yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Kegagalan ini menyebabkan ketidakstabilan kronis dan mendorong Soekarno mengambil langkah dramatis. Dekret Presiden 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara formal menempatkan Pancasila di posisi sentral, tapi dalam kerangka demokrasi terpimpin. Pancasila diinterpretasikan ulang menjadi manipul Uzbek dan yang paling kontroversial melalui konsep Nasakom, nasionalisme agama komunisme. Pancasila berubah menjadi ideologi tertutup yang disubordinasikan di bawah visi revolusioner Soekarno, membuka celah bagi dominasi PKI dan berakhir dengan tragedi G30S PKI 1965. Orde Baru lahir dengan janji melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi Pancasila kemudian dijadikan ideologi tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan. Instrumen utama dogmatisasi adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila B4 yang menanamkan tafsir tunggal yang tidak boleh digugat sesuai dengan kepentingan pembangunan dan stabilitas kekuasaan. Di era ini, Pancasila menjadi sangat sakral dan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan. Kritik pemerintah sering ditulis sebagai Pancasila. Meskipun menggunakan fasilitas politik yang panjang, penafsiran baku ini mengutamakan aspirasi politik dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Runtuhan pada 1998 menyebabkan trauma di masyarakat karena Pancasila telah menjadi stempel bagi otoritarianisme yang kuat. Periode desakralisasi di era B4 fokus pemerintah beralih ke pembangunan institusi demokrasi, amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan penegakan HAM, dan Pancasila kembali ke Undang-Undang Dasar